surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu, isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Jadi pemeriksaan 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaannya lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan jadi apa adanya. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin, kalau nggak salah, ada sebuah keputusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke? Tampaknya saya akan dapatkan katakanlah hotel efek dari keputusan KIP ini. Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Tua Selala ini sebenarnya bukan singkatnya perjuangannya panjang. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Tua itu waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya itu nggak diberikan. Segala macam cara, bahkan
dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya, kemudian Dr. Munatua memasukkan kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang kehakiman, bisa kena 10 tahun. Takut mereka, hanya keluar. Itu tapi hanya satu. Yang diingat gini, Mbak, dari semua pemirsa yang ada itu. Yang kita itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon anggota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah, ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Mbak Munatua juga ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena kita akan tentukan sebenarnya berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Munatua mengatakan 3 tanda tangan yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Teguh Yakob, dekan Pak Nadi, dan juga dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya kapan? Karena di sini misalnya ada Profesor Nadi, ya Profesor Dr. Muhammad Naim, misalnya bukan Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiati. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada masyarakat. Di sini nanti dimasukkan oleh Pak Dr. Munatua itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau kita buka, jadilah palsu nanti. 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membuka ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti silakan ditanya sendiri ke Pak Komjen Akhir. Yang bilang pengalaman beliau melihat foto ini, beliau pernah langsung kan dengan Pak Jokowi. Nanti boleh ditanyakan ini Jokowi atau enggak? Ya. Dan kami menurut penelitian telematika begitu melihat foto ini, foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oke, nanti. Oh, di UGM nyatanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, ini apanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang seputar komentar-komentar netizen tentang isu-isu ijazah Jokowi yang palsu. Di sini teman-teman ada yang berkomentar seperti, setelah itu undang-undang koruptor disahkan dan pelakunya dihukum mati. Kita belajar dengan negara lain jika mau damai dan sejahtera negara ini. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, pengacara-pengacara Jokowi yang udah ikut bersama-sama menutupi kepalsuan ijazah mantan presiden harus diperiksa dan ditindak hukum karena udah melanggar keadilan dan transparansi. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, pantesan Kapolrinya nggak diganti-ganti untuk lindungi Mulyono sehingga penyelidik pun susah dipersulit. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, ijazah yang diklaim asli oleh Reskrim waktu ditunjukkan itu harus dikejar dan diteliti keasliannya. Hal yang mudah membuktikan ijazah asli atau palsu. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, pemeriksaan Jokowi oleh Polres Surakarta hanyalah sebuah drama sandiwara sebab misi polisi bukan untuk mengungkap kebenaran, tetapi menutupi kejahatan Jokowi. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, sayang sekali kekuatan mental yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, sebetulnya sangat sederhana dan mudah sekali. Intinya kejujuran dari rektor UGM. Karena sumber perkaranya di UGM, rektor mau jujur atau rektor minta digantung. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, Jokowi pembual katanya mobil SMK sudah ada 600 yang pesan. Ternyata membual ijazah nggak jelas. Di sini teman-teman ada yang berkomentar, rakyat saja sudah bertahun-tahun tahu bahwa ijazah Jokowi ijazah palsu, makanya tangkap Termul dan terakhir Jokowi selesai. Di sini teman-teman ada yang berkomentar, segera sahkan atau lambat hukum tegakkan keadilan yang benar tegak. Mantap hakim yang jujur. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, para hakim bertindak jujurlah dalam mengambil keputusan agar negara aman dan kondusif.
Di sini teman-teman ada yang berkomentar juga, setiap kebohongan pasti terungkap, yang jujur akan menang, yang bohong pasti kalah, walaupun habis uang miliaran untuk menutupinya, kebohongan pasti terungkap. Di sini teman-teman ada yang berkomentar, semoga kejujuran bisa ditegakkan dan kejujuran dijunjung tinggi. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, bila kasus Jokowi ijazah yang palsu tidak bisa dihasilkan keadilan dan kebenaran, maka sebaiknya bubar saja. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, pemerintah harus adil dan bijaksana. Jika Presiden Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu, harus diadili dan dihukum, meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, kejujuran selalu dilindungi Tuhan, kebohongan lambat laun akan terungkap dan akan menerima akibatnya. Di sini teman-teman ada yang berkomentar, semoga informasi di sini benar adanya. Penyelenggaraan negara sudah merusak keras untuk menyelamatkan mantan petinggi negara, tapi kesalahan dan kerakusan sudah kelewatan. Maka demi negara, terimalah dengan lapang dada. Jangan lagi merusak menyelamatkan seorang atau sekelompok orang, tapi mengorbankan negara. Lanjutkan demi kebenaran dan kebaikan. Di sini teman-teman ada juga yang berkomentar, kalau sampai terjadi Indonesia ini ditipu selama 10 tahun, Indonesia dengan Jokowi, Prabowo harus bertanggung jawab dengan mantan presiden dan penipu. Dilindungi Prabowo, omon-omon Prabowo harus diadili seluruh rakyat Indonesia secara adil oleh rakyat. Di sini teman-teman ada juga yang berkomentar, semua manusia di mata hukum sama, jangan ada yang diistimewakan, hakim, jaksa, jangan makan suap, kalian wakil Tuhan, carilah rezeki yang halal, biar keluargamu berkah sehat, tapi kalau dilanggar, hukum Tuhan pasti berlaku, ingat bencana pasti datang. Di sini teman-teman juga ada yang berkomentar, semua yang terlibat melindungi dan membuat ijazah palsu itu sendiri. Jangan Pak Jokowi saja yang dihukum, tetapi semua para pelindung dan termul-termulnya. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, hakim terhormat, kami rakyat senang dan kejujuran hakim yang telah memalsukan dokumen atau ijazah untuk mencalonkan diri jadi presiden selama dua periode, dan hakim telah memutuskan kalau ijazah itu palsu, maka Jokowi pantas dijadikan tersangka karena pelanggarannya dan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, pada akhirnya kebohongan tentang ijazah Jokowi terbongkar. Ini karena kuasa Tuhan. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, ini akibatnya kalau Kapolri tidak segera diganti, tidak tahunya melindungi ijazah palsu Jokowi, memalukan penegak hukum. Jika di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, jika kebal hukum semua mau jadi presiden, jadi enak, korupsi seberapa triliun dikorupsi itu berbahaya, negara jadi bangkrut. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, tolong Pak Hakim, adil dan jujur yang masyarakat inginkan, bukan rekan-rekan, dan harus tegas demi kebenaran hukum di Indonesia. Tolong jangan mau disuap oleh siapapun, masyarakat tunggu hasilnya. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.